Baik, perkenalkan nama saya Kada Radwiandana Putra dengan NEMAKER 150 dari kelas A3. Di sini saya akan presentasi dari tugas arsitektur Nusantara. Yang pertama ada topik 1, arsitektur tradisional Nusantara. Arsitektur menurut Marcus Vitruvius Polio menyatakan bahwa suatu karya yang memenuhi syarat vernitas, utilitas, dan venustas menurut selain merupakan suatu transformasi gagasan program desain yang diimplementasikan menjadi wujud yang fungsional. Arsitektur tradisional merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut sekelompok budaya tertentu. Arsitektur tradisional merupakan berlangsung dari tahun ke tahun tanpa banyak terdapat perubahan dari aspek desain. Arsitektur di Bali merupakan pengimplementasian dari sikap manusia terhadap sesama alam dan keyakinan yang disebut Trihita Karana dengan ahli bangunan yang disebut Pandita Bala, Undagi, dan sebagainya. Pedomannya terdapat pada teks, struktur, dan relief. Konsep arsitektur tradisional Nusantara. Konsep arsitektur tradisional berasal dari kondisi lingkungan alam di Nusantara yang beriklim tropis, kemudian menjadi filosofi kekuatan politik dan kepercayaan, dan diolah menjadi karya arsitektur berupa rumah tinggal, tempat ibadah, candi, ruang komunal, dan lainnya dengan struktur, ornamen, dan material yang mengkhusus terhadap kebutuhan pada bangunan. Selanjutnya ada kemiripan arsitektur tradisional Nusantara. Kemiripan arsitektur tradisional Nusantara dengan berbagai macam arsitektur tradisional di dunia. Ini ada India, Kamboja, Korsel, Nepal, Afrika, Kutub, peradaban Maya Inca, di mana mencerminkan bahwa arsitektur dipengaruhi oleh aspek kondisi lingkungan, alam, iklim, politik, dan kepercayaan dan tradisi setempat yang berlaku sehari-hari. Arsitektur tradisional Nusantara, pola permukiman dan tipe arsitektur rumah tinggal tradisional Nusantara. Yang pertama ada terletak di pedesaan, terletak di lereng bukit atau ketinggian, terletak di aliran sungai, terletak di kanal, rumah kolong atau panggung, dan ada rumah dibangun di atas tanah, dan terakhir ada rumah terapung. Ciri-ciri arsitektur Nusantara memiliki transisi yang lebar, dominan menggunakan material kayu, memiliki panggung atau bangunan, mengikat sambungan menggunakan tali, pasak, paku, atau kayu, dan menggunakan sendi, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Atap rumah tradisional Bali menunjukkan penutup atap bangunan tradisional Bali yaitu dari cirap bambu. Dan foto kedua ada memperlihatkan bangunan panggung khas Lampung yang dimana menggunakan kayu utuh pada seluruh bangunan. Dan yang ketiga memperlihatkan atap ilalang rumah tradisional khas Kupang. Selain pada atap juga pada dinding menggunakan material kayu. Arsitektur Bali, macam dan batasan tentang arsitektur Bali. Pertama ada geografis menunjukkan pada tipe pegunungan, dataran, dan juga pantai dari pulau ini. Norma, di mana pada arsitektur Bali ini menggunakan beberapa norma seperti asta, bumi yang berkaitan dengan tata letak, asta kosala ning dewa yang berkaitan dengan tempat ibadah, asta kosala kesali yang berkaitan dengan pembangunan rumah, asta kosala ning wong pejah berkaitan dengan bangunan mat seperti tempat upakarai, brahmakarti, janataka, kayu yang dapat dipakai dalam membangun. Ini ada style. Ada beberapa style bangunan yang ada di daerah Bali seperti Bali Utara, Bali Selatan, atau dikenal juga dengan style Buleleng Badung, Gianyar. Lalu terdapat juga style tradisional seperti kolonial, modern, pasca modern, regionalisme, dan sebagainya. Dua periode dan waktu arsitektur Bali. Zaman prasejarah sampai dengan abad 1, Bali Age abad 1 sampai 9, zaman Bali kuno
abad 9 sampai 14, zaman Majapahit, abad 14 sampai 19, zaman penjajahan, abad 19 sampai 20, dan zaman kemerdekaan dari 1945 sampai kini. Nah, rumah tradisional Bali. Rumah tradisional Bali dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada pola bangunan Bali Sango Mandala atau disebut pola Nata. Dan kedua ada pola bangunan Bali tipe pegunungan contoh, yaitu di Desa Penglipuran. Dan selanjutnya transformasi fungsi bangunan fasilitas serbaguna wantilan. Beberapa transformasi fungsi wantilan. Yang pertama, wantilan sering dipakai sebagai villa untuk mendapatkan kesan tradisional Bali. Dan yang kedua sebagai pusat kesenian seperti di Art Center. Dan yang ketiga ada arena semuanya dan lain-lain lagi. Arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa kuno dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Wilayah India yang cukup banyak memberi pengaruh terhadap Jawa adalah India Selatan. Ini terbukti dari penemuan candi-candi di India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Berikut ada struktur candi. Struktur candi memiliki struktur dari tanah yang menarus ke atas, yang dimana biasanya ditaruh patung. Next. Ada tiga tipe rumah Jawa. Yang pertama rumah kampung khas Jawa, di mana berkembang dari rumah tumbuh ke depan biasanya garase dan ke belakang yaitu dapur. Dan yang kedua ada rumah joglo memiliki tiang pokok 4. Dan yang ketiga ada rumah pendopo. Adalah bangunan tambahan yang terletak di bagian depan rumah joglo. Pendopo ini digunakan untuk menerima tamu, pertemuan formal, upacara adat. Dan juga arsitektur Islam awal di Jawa. Salah satu peninggalan Hindu di Jawa yang dipakai tempat ibadah pada kaum Muslim dan terdapat bangunan menyerupai Balai Kulkul yang dimana dipakai untuk tempat daripada beduk wantilan tersebut memiliki tumpang tiga. Juga tipe rumah Jawa. Beberapa rumah khas Jawa di mana berkembang dari rumah tumbuh ke depan biasanya garasi ke belakang yaitu dapur. Rumah joglo memiliki yang pokok 4 dan rumah pendopo adalah bangunan tambahan yang terletak di bagian depan rumah joglo. Pendopo ini digunakan untuk menerima tamu, pertemuan formal, upacara adat. Sini ada topik 3, pemahaman arsitektur Nusantara. Penjelasan tentang apa itu arsitektur Nusantara ialah terdiri dari dua suku kata arsitektur dan Nusantara. Apa itu arsitektur Nusantara adalah seni dan ilmu merancang dan membangun bangunan dan lingkungan fisik. Arsitektur tradisional di Pulau Jawa hampir sama dengan di Bali bahwa mereka sama-sama mengalami tentu ada animisme, ada agama macam-macam yang berkembang dan mengalami juga era Hindu di Jawa sehingga dengan demikian ada kesamaan-kesamaan pandang di dalam berarsitektur, terutama hubungan manusia dengan alam sekitarnya sehingga mereka memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Ini ada topik 3 selanjutnya arsitektur Sumatera. Maka menjadi bagian daripada karya arsitektur pada masa itu lalu, bagaimana mereka menghormati jasad seseorang untuk dikebumikan dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Gambaran tentang peradaban kuno di wilayah Sumatera Selatan dan memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan budaya di masa lalu. Dan selanjutnya ada permukiman rumah Nias. Permukiman di daerah Nias di sebelah barat Sumatera. Nias yang terkenal ombaknya banyak wisatawan yang datang. Nias, perkembangan agama Kristen. Jalannya sebagai ruang publik, mereka jadi di depan masing-masing rumah itu ada fasilitas bersama jalan sekaligus dari ruang publik mereka. Rumah Nias, rumahnya cantik berbahannya juga kayu menggunakan bahan alamiah yang ada di tempatnya. Untuk bangunannya, rumah tradisional Nias memiliki bentuk yang unik dan khas. Biasanya terdiri dari dua lantai dengan atap tumpang tindih. Lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal, sementara lantai bawah digunakan berbagai keperluan seperti tempat pertemuan atau penyimpanan peralatan. Strukturnya rumah Nias biasanya dibangun dengan kayu keras yang kuat dan tahan lama.
Kayu adalah bahan utama yang digunakan untuk kerangka dan dinding rumah. Selanjutnya ada Padang, rumah Minang atau rumah Gadang. Memiliki atap menarik berbeda dengan atap-atap rumah lain. Di Minang itu rumah dengan atap bagonjong. Bagonjong ini setiap runcingnya memiliki status yang berbeda karena orang tertentu yang boleh menggunakan atap ini. Bentuk atapnya yang melengkung ke atas dan panjang mirip dengan tanduk kerbau. Atap ini terbuat dari ujuk atau daun rumbia atau sirap genteng kayu. Atap yang panjang dan melengkung disebut gonjong dan merupakan ciri khas yang mudah dikenali dari rumah Gadang. Tipenya ada rumah Batak atau Bat Sumut, Sumatera Utara. Arsitektur rumah Batak masih berbentuk kolong dengan bentuk atap seperti perahu yang memiliki filosofi bagi masyarakat setempat. Struktur rumah Batak Toba dibangun dengan kerangka kayu yang kuat. Dinding biasanya terbuat dari papan kayu yang disusun rapat. Beberapa rumah memiliki tiang yang diukir dengan motif-motif tradisional. Berbagai jenis arsitektur rumah Batak. Yang pertama ada Batak Kato dan kedua ada Batak Simalungun. Lainnya ada rumah Lampung. Rumah adat Lampung adalah rumah panggung yang memiliki ciri khas atap tumpang tindih dan tiang-tiang penyangga. Atapnya terbuat dari daun rumbia atau hijau. Rumah ini sering dihiasi dengan ukiran kayu yang indah dan melambangkan simbol-simbol budaya Lampung. Arsitektur Kalimantan. Pengertian arsitektur Nusantara berasal dari akan kata Nusa dan Antara, yang artinya pulau yang memiliki antara atau jarak. Contohnya Jawa ke Kalimantan ada antara atau jarak yang memisahkan. Rumah Lamin Kalimantan Timur. Rumah Lamin memiliki ukuran menyesuaikan kebutuhannya. Panjang rumah Lamin berkisar antara 100 sampai 200 meter dan lebar antara 20 sampai 25 meter. Serta dapat menampung 60 keluarga secara umum. Pembagian rumah Lamin sebagai berikut. Ada tangga, lamben atau teras, kamar tidur keluarga atau lamin, ada gudang bahan makanan atau lepubung, dan ada dapur. Struktur utama bangunan rumah adat Lamin memiliki kolam utama yang menopang bangunan dan kolam kecil di samping-sampingnya. Bahan material yang digunakan di rumah adat Lamin adalah kayu, karena di Kalimantan sangat kaya dengan hasil kayunya. Berikut ada topi 4 arsitektur Sumba atau Umam Membendangu Sumba. Secara umum, rumah asli Sumba terbagi menjadi 3 lapisan dengan bentuk yang sudah ditulis di atas. Bagian atas yang berupa menara menunjang adalah lapisan pertama. Fungsinya selain sebagai tempat penyimpanan benda keramat juga sebagai tempat bersemayam marapu. Marapu adalah kepercayaan asli orang Sumba terhadap alam roh, arwah leluhur, dewa atau dewi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada arsitektur Sumba, Umam Dagung Sumba, rumah adat Sumba Tiang Pancang. Rumah dengan pintu utama menghadap timur atau barat. Terus ada foto dari pemasangan rangka. Ini ada arsitektur Flores, rumah adat Baruniang. Rumah adat Flores merupakan rumah tradisional salah satu suku Mangrai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat ditemui di desa Wirebu, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Flores ini hanya tinggal 9 unit. Desa Wirebu sendiri terletak di atas lembah yang dikelilingi pegunungan dengan hutan yang sangat lebat dan letaknya sangat terpencil, serta berada jauh dari desa-desa lainnya. Desa tersebut terletak pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan hawa yang cukup dingin. Ada topi 5 arsitektur Flores. Sebuah prasasti yang mengatakan Pura Besakih dibangun pada tahun 1286 oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya. Untuk mengetahui seperti yang terjadi sejak abad ke-13 tentang Pura Besakih dibangun oleh Resmar dan para pengikut ini yang sudah berkembang, dan gambar ini
dikerjakan oleh arsitek Made Widyana. Selain itu, Pak Made pernah sebagai Ketua IAI Bali berprofesi sebagai arsitek. Belakangan agak lebih senang atau lebih fokus di dunia fotografi dan mungkin sedikit mencatat beberapa poin yang berkaitan kegiatan pada saat ada puncak-puncak acara penting sehingga umat begitu banyak datang dan kini rasanya di pemerintahan Pak Harta dan Pak Mangku ada perbaikan-perbaikan atau peningkatan kualitas di sekitar Pura Besakih. Itu ada pro dan kontra. Kenyataannya sudah jadi dan semoga bisa dimanfaatkan dan tidak merusak atau mengubah nilai-nilai sakral yang ada di Pura Besakih. Hanya ada Istana Raja Puri dan Pasar. Arsitektur tradisional Bali, lokal arsitektur. Dalam hal ini arsitektur Bali sangat bergantungan dengan kepercayaan masyarakat setempat sebagai pembanding pada pertemuan kali ini. Mengambil contoh di Puri dan Pasar, di mana di sini dijelaskan keadaan Puri yang menganut kepercayaan masyarakat Bali. Kerajaan-kerajaan Bali pada kerajaan Kasiman contohnya, kerajaan Kasiman sangat besar memegang perekonomian yang ada oleh sebab itu pada masa kerajaan tersebut sudah ada fasilitas jalan dari Kasiman sampai ke Kuta. Selain Puri Agung dan Pasar, Istana Puri ini hancur ketika 1906 terjadi Perang Puputan Badung. Jadi perang antara kolonial Belanda dengan Raja Puputan, Raja Badung. Puputan itu habis-habisan, jadi dia meninggal dan diulur. Lantak Puri yang dibangun sejak beberapa ratus tahun lalu sebelum peradaban luas Puri hanya sekitar 171 kali 158 meter. Hanya Majapahit. Majapahit dan pusat kekuasaan pada abad ke-9 ditemukan bahwa mulai dirintis oleh Pramajapahitnya sehingga ketika tahun 1293 Majapahit berdiri merupakan kerajaan Hindu terbesar. Cikal bakal menuju Majapahit itu merupakan sumbangsi besar pada kekuasaan yang ada di Nusantara. Dan kalau kita lihat bahwa pagoda yang ada di dinasti Tang di Cina itu adalah hampir bersamaan dengan juga yang terjadi pembangunan Candi Bakal di Kerajaan Sriwijaya. Sumatera Selatan sama dengan itu juga jadi ini titik Sriwijaya memegang pusat kekuasaan pada abad itu adalah kerajaan di dinasti Tang di Cina. The Last Emperor di Beijing, Forbidden City. Kerajaan yang terakhir di Beijing dikenal sekarang dengan Forbidden City itu memiliki luas 72 hektar, 980 bangunan, dan lebih daripada 8.000 ruangan. Juga disebut sebagai kota terlarang. Jadi ini bisa dibayangkan pada zaman di mana dinasti Ming dan dinasti Qing yang mengembangkan istana itu antara 1420 sampai dengan 1924. Jadi hampir bersamaan dengan kerajaan Majapahit. Kalau itu yang mengadakan musibah di peradaban Wijaya, tetapi yang katanya tokoh daripada kerajaan Majapahit berani melawan, katakan kerajaan yang begitu jauh, begitu besar. Kemudian ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus, di mana bangunan ini merupakan arsitektur gabungan dari budaya Bali dan Jawa, di mana dilihat dari penggunaan material yang bisa dilihat memiliki ciri khas bebadungan dengan nuansa yang kental dengan nuansa Bali. Pada bagian belakang dari bangunan ini ada bangunan Masjid Kubah yang dilihat seperti bangunan masjid pada umumnya. Hanya ada Istana Basa Pagaruyang. Istana Basa Pagaruyang, bangunan ini memiliki nuansa yang khas, di mana bangunan ini memiliki atap yang bergelombang, menyerupai ombak, dan perpaduan dengan penggunaan kayu yang ada pada bangunan ini, menjadikan bangunan memiliki ciri khas tersendiri.
Contohnya arsitektur Kalimantan. Yang pertama Kalimantan Barat ada rumah panjang, yang kedua ada Kalimantan Tengah, ada rumah betang, yang ketiga ada Kalimantan Selatan, ada rumah bubungan tinggi, dan yang keempat ada Kalimantan Timur, ada rumah lamin. Arsitektur di Irian atau Papua, Kariwari dan Honai. Kariwari dan Honai yang dimana Kariwari merupakan bangunan yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Bangunan Kariwari yang ada di sana berbentuk segi enam, di mana penerapannya menyerupai bangunan wantilan yang ada di Bali. Tetapi bedanya yang di sana berbentuk segi enam. Bangunan ini juga dapat ditemukan di berbagai tempat, contohnya di bandara yang mana letaknya berdampingan dengan bangunan kedatangan dan keberangkatan dari penumpang. Hanya ada bangunan Honai. Bangunan Honai sedangkan Wani merupakan bangunan rumah tinggal yang ada di sana. Rumah Honai memiliki bentuk melingkar yang menyesuaikan dengan orang yang meninggali bangunan rumah Honai tersebut. Selanjutnya ada topik 6, pemahaman arsitektur Nusantara. Pada topik 6 di sini berisi pembahasan mengenai tambahan materi dari pembahasan materi pada topik 5 sebelumnya. Di sini dibahas mengenai perkembangan arsitektur Bali sampai mengenai pengenalan beberapa rumah adat yang ada di Nusantara. Periode dan waktu arsitektur Bali. Di sini ada perkembangan arsitektur Bali. Perkembangan arsitektur Bali dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu masa pra-tradisi, masa tradisi, dan masa pasca tradisi. Rumah tradisi yang ada di Jawa Barat, suku Baduy, Sulah, Nyanda, Lebak, Banten. Karakteristik bangunan rumah. Yang pertama ada bangunan rumah menghadap dari utara atau selatan. Atap berbentuk pelana dengan penutup atap dari daun tirai dan hijau. Lantai terbuat dari bambu yang dibelah, diperkuat dengan rangka kayu. Bukaan berupa jendela tidak dimiliki warga Baduy karena dinding terbuat dari anyaman bambu. Anyaman ini memiliki lubang dengan konfigurasi teratur sehingga angin dan sinar matahari dapat menembus ke dalam ruang. Denah bangunan rumah berbentuk empat persegi panjang yang mencakup teras, ruang tidur, dan ruang dapur. Peralatan dapur yang dimiliki juga sangat alamiah seperti tungku dari tanah liat. Rumah adat atau tradisi yang ada di Jawa Barat ke Sunda, karakteristik bangunan rumah. Yang pertama, secara tradisi masyarakat Sunda melestarikan pengetahuan dari leluhur mereka dan gaya hidup tradisional mereka dalam keharmonisan yang akrab dengan alam. Yang kedua ada rumah-rumah tradisional Sunda sebagian besar mengambil bentuk dasar struktur atap lana. Yang ketiga atap lana menjorok yang lebih rumit disebut julang apa yang berarti burung menggepakkan sayapnya. Bentuk-bentuk rumah tradisional Sunda lainnya meliputi buka pongpok, capit gunting, jublek nangkup, badak yue, tagong anjing, dan perahu kemerut. Di bagian samping rumah, lumbung padi atau disebut laut dalam bahasa Sunda juga merupakan sebuah bangunan penting dalam masyarakat pertanian Sunda tradisional. Lewit sangat penting pada saat upacara adat panen seren tahun. Hanya rumah adat atau tradisi Betawi. Macam dan ciri rumah tradisi Betawi. Yang pertama rumah kebaya, yang kedua rumah gudang, yang ketiga rumah panggung, yang keempat rumah joglo. Karakteristik bangunan rumah, teras rumah Betawi biasanya luas. Ruang keluarga bagi masyarakat Betawi bukan di dalam rumah, tetapi di luar dan disebut dengan pangkeng. Pada umumnya rumah Betawi memiliki kamar sebanyak 4 ruangan, di mana kamar dari pemilik rumah ukurannya paling besar. Dapur terletak di belakang rumah. Bagian samping rumah Betawi biasanya terdapat area makan.
Rumah Betawi ada yang memiliki tangga penghubung. Ruangan dalam rumah adat merupakan ruangan terbuka tanpa kamar. Rumah terbagi atas jabu soding, jabu bonai, jabu tonga-tonga, jabu supat, jabu tampar piring, dan jampur. Setiap jabu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada tiga tipe rumah Jawa. Yang pertama ada rumah kampung beranak pelana untuk masyarakat umum. Yang kedua limasan berkembang dari rumah kampung untuk masyarakat kelas atas. Joglo digunakan oleh bangsawan. Selain tiga tipe rumah tersebut, terdapat juga dua tipe yang dikenal dengan tipe tajugan yang umum digunakan untuk bangunan masjid, tipe panggang P yang memiliki arti sebagai rumah tempat menjemur hasil bumi. Arsitektur tradisi Maluku. Rumah Baileo. Baileo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku berukuran cukup luas, terdiri dari hanya satu ruangan tanpa sekat. Pada masa lalu, Baileo juga biasa dijadikan sebagai rumah raja atau kepala desa dan juga tempat beribadah. Yang kedua ada rumah Sasadu di Halmahera Barat. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Katadus, Tadus atau berlindung. Yang kedua, Sasadu itu sendiri merupakan lambang dari perahu perang terbalik. Rumah adat Maluku ini terletak di Halmahera Barat, di mana sebagian besar dijadikan tempat tinggal suku Sahu. Rumah Sasadu tidak punya pintu dan dinding penutup. Hanya rumah Bualamo di Halmahera Utara. Hibualamo merupakan gabungan dari dua kata, yakni hibua yang berarti rumah dan lamo yang berarti besar. Sebenarnya dari suku bangsa atau klan atau Hoana yang bermukim di Halmahera Utara, tidak satupun dari mereka yang menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Hibualamo. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.